Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang peserta didik sekalian. Bertemu lagi dengan Ibu Winda di mata pelajaran ekonomi lintas minat ya untuk kelas 10 IPA. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Hari ini kita akan belajar melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab 2 dengan bab masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Pada bab 1 kemarin, kalian sudah belajar masalah inti ekonomi. Kenapa bisa muncul ilmu ekonomi? Masalah intinya adalah karena ada scarcity ya, atau kelangkaan. Nah, ada masalah ekonomi lain yang dihadapi oleh kita ya, yaitu masalahnya ada masalah ekonomi klasik, masalah ekonomi modern. Nah itu, jadi subbab yang akan kalian pelajari di bab 2 ini adalah pertama, ada masalah ekonomi klasik, kedua, ada masalah ekonomi modern, tiga, ada sistem ekonomi, keempat, sistem perekonomian di Indonesia. Nah jadi kalian akan mempelajari 4 subbab itu. Oke, kita mulai saja ya. Oke, subbab yang pertama. Oke, ada masalah ekonomi ya. Pertama, masalah ekonomi itu ada permasalahan ekonomi klasik. Yang kedua, ada permasalahan ekonomi yang modern. Kenapa disebut ekonomi yang klasik dan ekonomi yang modern? Karena ekonomi klasik ini masalahnya sudah ada sejak dulu kala gitu ya, sudah lama itu ada. Nah, yang modern ini nanti kita juga akan bahas. Yuk kita lihat sama-sama. Oke, pertama, ada permasalahan pokok ekonomi yang klasik. Kalau dengar kata klasik tuh udah dulu banget ya. Pertama, kalian harus ingat ya, masalah ekonomi klasik itu ada 3. Pertama, ada produksi, 2, distribusi, 3, ada konsumsi. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Pro-diskon, produksi, distribusi, dan konsumsi. Lihat slide-nya. Permasalahan pokok ekonomi yang klasik, lihat yang bawah. Produksi itu ibu sudah bold ya. Pada kegiatan produksi terdapat beberapa masalah seperti pengadaan input, proses, dan peningkatan hasil output. Jadi produsen dalam memproduksi suatu barang dan jasa itu mengalami masalah ya. Contoh, inputnya itu apa, pengadaan input itu bahan bakunya, proses membuatnya seperti apa, dan hasil outputnya seperti apa. Nah itu yang dihadapi oleh produsen. Maka disebutnya kegiatan produksi. Itu ada masalah dalam memproduksi barang itu seperti apa gitu. Kebayangkan kalau kalian menjadi produsen juga gitu ya, kira-kira bahan baku yang akan aku gunakan apa ya gitu ya. Terus kira-kira aku akan menghasilkan berapa produk ya. Nah kayak gitu. Lalu selanjutnya, masalah ekonomi klasik selanjutnya adalah ada distribusi. Nah, produsen itu juga merasa khawatir apakah barangnya akan terdistribusikan dengan baik ke tangan konsumen atau enggak, atau ada masalah di perjalanan kayak gitu. Nah jadi pokoknya kalau dalam masalah distribusi itu penyampaian produk dari produsen ke konsumen. Kan distribusi itu adalah proses menyalurkan barang dan jasa ke konsumen gitu ya. Kalau misalnya tidak terdistribusi dengan baik, maka barangnya tidak dapat ada di tangan konsumen atau nantinya jadi tidak dapat digunakan oleh konsumennya. Masalah ekonomi klasik selanjutnya tuh ada konsumsi. Suatu kegiatan menggunakan barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Nah, masalah konsumsi ini tuh contoh kayak gini. Apakah konsumen itu bisa gak ya membeli barang yang sudah didistribusikan oleh produsen? Apakah harganya terjangkau atau tidak? Apakah sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh produsennya? Nah, kira-kira seperti itu. Mudah sekali kalau masalah ekonomi klasik, ya ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kita lanjutkan ke masalah selanjutnya yang sering ada di ujian nasional, di pertanyaan, di ulangan gitu ya, mau itu ulangan harian ataupun itu ulangan semester. Masalah ekonomi, masalah pokok ekonomi yang modern. Nah, ada 1 what, kedua how, ketiga
for whom. Ada 3 ya, what, apa, 3 how, 2 how, 3 for whom, untuk siapa. Bukan 5W 1H seperti di bahasa Indonesia ya, ada what, where, when, who, enggak ya. Jadi hanya what, how, for whom aja. What, kita lihat what. Nah, what ini menyangkut barang apa yang akan diproduksi oleh produsen. Bayangin, kalau kalian sebagai produsen dengan modal yang terbatas, kalian tuh nggak bisa ya memproduksi semua barang, gitu ya. Nggak bisa, jadi kalian tuh akan berpikir, kalau ingin memulai suatu bisnis gitu, bahkan sudah bisnis berjalan, ingin ada produk baru yang diluncurkan, kira-kira produk apa ya gitu, karena nggak bisa aku semua bikin itu atau aku jual itu, nggak bisa. Nah, karena apa yang terbatas modalnya, dananya gitu ya. Nah, kira-kira nih apa yang akan diproduksi. Jadi produsen tuh harus bisa menjawab barang apa yang diproduksi, apa ya barangnya. Nah, kayak gitu. Kalau kalian mau bikin kendaraan gitu, misalnya kalian sudah jadi pengusaha, aku mau mengembangkan produk apa ya selanjutnya, apakah mobil kah, apakah motor kah gitu ya. Nah, aku akan apa ini yang akan aku lakukan. Nah, kayak gitu. Jadi kalian harus bisa menjawab barang apa dulu nih. Misalnya ibu pun kalau mau jualan suatu barang gitu ya, atau jasa, ibu akan berpikir dulu, ibu jualan apa ya gitu ya. Apakah ibu bisa menjual semua barang yang ibu inginkan? Misalnya ibu ingin jualan baju, sepatu, sendal, kerudung, dan lain-lain, spray misalnya. Ibu nggak bisa karena modal ibu terbatas. Jadi ibu harus menjawab pertanyaan pertama yang tadi, barang apa yang akan ibu produksi, gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Kira-kira seperti itu. Lalu masalah yang kedua adalah how. How itu kan gimana, bagaimana. Bagaimana apanya maksudnya? Bagaimana cara produksinya. Tadi mah barang apa yang diproduksi, sudah dapat jawaban barang apa yang diproduksi, bagaimanakah cara produksinya, how to produce. Nah, gimana nih, karena ibu sudah oh iya ya udah, ibu mau produksi kerudung dan baju. Nah, kerudung dan baju itu sudah ibu dapatkan jawaban, produksinya gimana ya, mesinnya apa ya, tenaga kerjanya berapa ya, ibu harus produksi berapa ya, kain yang ibu gunakan kain kualitas rendah, menengah, atau kualitas yang sangat bagus ya. Nah, semua pertanyaan tersebut harus dijawab di bagaimanakah cara barang tersebut diproduksi. Termasuk yang produksinya siapa, tenaga kerjanya siapa, sumber dayanya apa, teknologi yang digunakan apa. Nah, itu dijawab di pertanyaan yang kedua. Bagaimanakah barang tersebut diproduksi? Nah, dengan sumber daya yang ada, teknik produksi yang digunakannya seperti apa? Karena ibu tadi mau usaha kerudung dan mau usaha pakaian, berarti mesin yang ibu gunakan mesin jahit. Mesin jahit yang kayak gimana? Apakah mesin jahit yang listrik ataukah yang mesin jahit yang bukan listrik? Tenaga kerjanya berapa? Ibu produksinya berapa? Nah, itu semua harus terjawab di how. Gimana sih barang tersebut harus diproduksi? Oke, selanjutnya ada for whom. For whom itu adalah untuk siapa. Untuk siapa apanya? Kita lihat. Untuk siapa barang tersebut diproduksi. Udah terjawab barang apa yang diproduksi. Udah terjawab gimana cara produksinya. Jawab dong pertanyaan yang ketiga. Buat siapa ya aku produksi barang itu? Nah, ibu produksi kerudung dengan harga jualnya misalnya 30 sampai 45 ribu per kerudung. Oh, berarti sasaran konsumen ibu adalah masyarakat menengah gitu ya. Kalau kerudung merek yang mahal itu loh ya, ada yang satu kerudung sampai 200 ribu. Nah, mereka memproduksi barang tersebut, sasaran pasarnya adalah konsumen menengah ke atas misalnya. Nah, jadi setelah ibu memproduksi itu, ibu juga harus memperhatikan pasar ibu untuk kerudung dan baju itu pasar yang seperti apa gitu.
Kalau misalnya ibu produksi kerudung dengan harga jual 10-20 ribu per kerudung, ya udah tahu kan sasaran pasarnya, karena ibu sasaran pasar ibu misalnya anak-anak kuliahan aja atau anak-anak sekolah dengan harga kerudung yang murah dapat dibeli oleh mahasiswa atau konsumen atau anak sekolah. Nah, ingat ya, masalah pokok ekonomi yang modern, what, 1 what, barang apa yang diproduksi, 2 how, bagaimana cara produksinya, 3 for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Kalau tadi yang klasik pro, diskon, kalau yang modern what, how, dan for whom. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, soal-soal di masalah pokok ekonomi, pertanyaan yang what, how, for whom ini selalu ada di dalam ulangannya itu. Pokoknya kalian harus benar-benar memahami ini. Kalian boleh mencari literasi lain gitu ya, nggak selalu dari video yang ibu berikan. Kalau kalian punya bukunya, boleh nanti baca dari buku. Kalau kalian mau melihat di YouTube yang lain atau sumber belajar yang lain, sangat boleh. Nah, ini adalah masalah-masalah ekonomi klasik dan modern. Nah, masalah ekonomi yang klasik, yang modern ini di semua negara itu pasti menghadapinya, termasuk Indonesia. Termasuk pemerintah kita mau melakukan apa gitu ya untuk menjawab what, how, for whom ini. Nah, dalam menyelesaikan masalah ini ya, yang klasik, yang modern, menyelesaikan masalah ini, setiap pemerintah ini berbeda cara penanganannya. Cara mengatasinya beda. Kenapa bisa beda, Bu? Karena ada sistem ekonominya, setiap negara tersebut beda. Ingat, kenapa penanganan masalah-masalah tersebut bisa berbeda? Karena sistem ekonomi yang dianut setiap negara itu berbeda. Masalah yang dihadapi Indonesia, penanganannya seperti itu. Masalah di negara antah berantah yang lain, penanganannya lain lagi. Itu kenapa bisa berbeda? Ya karena sistem ekonominya yang berbeda. Nah, lalu subbab selanjutnya adalah ada sistem ekonomi. Ibu, sistem itu apa? Sistem itu kan sebuah aturan. Kalau sistem ekonomi itu adalah apa? Simpelnya sistem ekonomi adalah cara atau aturan. Aturan apa? Aturan main untuk mengatur aktivitas perekonomian. Jadi pemerintah dalam menyelesaikan masalah ekonomi tersebut ada aturan mainnya yang terpaku pada suatu sistem ekonomi tersebut. Nah, itu simpelnya ya tadi, aturan main untuk mengatur aktivitas perekonomian. Karena sumber daya yang langka, maka ada aturan mainnya. Ada cara mengatasinya. Gimana nih cara mengatasi kepemilikan sumber daya, misalnya faktor produksi, dan gimana mengelolanya. Kayak gitu. Kalau definisi yang lain tentang sistem ekonomi adalah sebuah aturan atau cara yang merupakan suatu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Setiap sistem ekonomi ini ada positif, ada negatifnya. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, di dalam slide ini ada sistem ekonomi tradisional, lalu ada komando, lalu ada liberal, dan ada sistem ekonomi campuran. Sebetulnya ada satu lagi sistem ekonomi Islam yang akan ibu singgung nanti, sepertinya minggu depan ya. Untuk sekarang kita akan bahas dulu sistem ekonomi yang 4 ini yang sering ada. Nah, soal sistem ekonomi ini selalu ada di dalam ujian nasional kalau untuk anak IPS gitu ya, yang memilih mata pelajarannya ekonomi dan masuk perguruan tinggi negeri. Yuk kita lihat satu-satu ya, dimulai dari sistem ekonomi yang tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional, kalau mendengar kata tradisional, apa yang kalian pikirkan? Bahwa udah lama ketinggalan zaman, namanya juga tradisional ya? Betul. Nah, kalau dalam sistem ekonomi tradisional tuh sistem ekonomi yang kayak gimana? Sistem ekonomi yang dilakukan secara turun-menurun yang mengandalkan mengandalkan sektor agraris lah, sektor pertanian, ya pertambangan kayak gitu. Namanya juga tradisional. Gimana maksudnya ciri-cirinya di dalam sistem ekonomi tradisional? Tingkat produktivitas sangat rendah dan tidak memadai untuk kebutuhan hidup gitu ya.
Lalu kegiatan produksi bahkan kegiatan ekonominya secara keseluruhan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan akan makanan. Kegiatan ekonomi semata-mata dipusatkan pada sektor agraris. Jadi kalau di dalam sistem perekonomian tradisional itu teknologi yang dilakukan untuk memproduksi sektor agraris itu masih sederhana, masih turun-menurun dan hanya diperuntukkan untuk kalangan sendiri saja. Lalu dalam memproduksi itu hanya terpaku pada tanah, jadi nggak ada industri ya, jadi menggunakan sektor agraris. Lalu apalagi ya, pokoknya mereka itu bukan tidak ya, mungkin masih sedikit gitu yang mengenal teknologi, makanya ketinggalan kalau dalam sistem ekonomi tradisional. Yang ibu tahu sih negara-negara sekarang di dunia kayaknya gak ada ya yang menganut sistem ekonomi tradisional yang sudah zaman dulu kayak gitu. Nah, sistem ekonomi selanjutnya ada sistem ekonomi komando. Kita lihat komando. Kalau dengar kata komando, kalian harus ingat command, memberikan perintah. Komando itu ngasih perintah, bener gak? Nah, jadi definisi dari sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah lebih besar daripada peran swasta. Swasta itu siapa, Bu? Kita, masyarakat. Sekali lagi, sistem ekonomi komando itu adalah sistem di mana peran pemerintahnya lebih besar, lebih dominan daripada peran swasta atau peran masyarakatnya. Nah, kalau negara yang mendekati ke sistem ekonomi komando, yang mendekati ya, tidak 100% komando, tapi yang sangat mendekati adalah Korea Utara. Ingat ya, kalau Korea Utara itu presidennya sangat ngatur, tidak boleh berambut panjang, tidak boleh menonton film dari luar negeri. Nah, itu kira-kira seperti itu komando. Jadi semuanya dikomando oleh pemerintah. Nah, kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi itu ditentukan oleh pemerintah. Harus makan ini, produksi ini, distribusikan barang ini, semuanya diatur oleh pemerintah. Ya, tanah juga, barang-barang modal itu di dalamnya ada tanah dan ada tanah ya, disebut. Lalu mesin atau alat produksi itu dimiliki pemerintah. Kalau kalian tinggal di negara komando, ya tidak bisa mempunyai tanah, nggak bisa beli tanah. Karena apa? Tanah yang ada di negara tersebut dimiliki oleh negara. Jadi kalian tuh kalau dalam komando itu tidak ada kepemilikan hak milik pribadi, itu nggak ada, karena semuanya punya pemerintah. Jadi terpusat punya pemerintah, kayak gitu. Milik perseorangan tidak ada, kecuali barang-barang yang sudah dibagikan. Kebebasan individu dalam berusaha itu tidak ada. Nah, dan ibu juga pernah baca kalau dalam sistem ekonomi komando itu kalian tidak bebas dalam memilih pekerjaan. Semuanya ditentukan pemerintah. Contohnya kayak gini misalnya. Dalam beberapa tahun kemudian perawat itu akan berkurang karena udah mau pada pensiun gitu. Jadi saat kalian sekolah sudah dibentuk harus jurusan IPA, kuliah keperawatan, dan saat lulus langsung jadi perawat. Itu udah saking diaturnya sama pemerintah di negaranya itu, kayak gitu. Lalu apalagi ya? Nah, biasanya kalau dalam sistem ekonomi komando itu pemerintahnya itu sangat otoriter, harus nurut gitu. Kalau kalian tidak nurut ya silahkan pergi dari negara ini, kayak gitu. Pokoknya harus nurut oleh pemerintah di komando. Nah, baik buruknya sistem ekonomi tersebut juga, baiknya ada, buruknya ada. Nanti kita bahas dan ibu tugaskan. Nah, itu sistem ekonomi komando. Ingat ya, kalau komando itu peran pemerintah besar, semuanya diatur pemerintah, sumber daya dimiliki pemerintah, kegiatan ekonomi dimiliki pemerintah. Kalian kalau hidup di komando juga kalian tidak bisa melakukan usaha atau wirausaha. Karena apa? Harus atas izin pemerintah, tidak bebas gitu ya. Jadi seperti terkekang kalau dalam komando itu. Positifnya apa? Nah, positifnya jarang terjadi krisis ekonomi. Karena apa? Semuanya diatur pemerintah, kayak gitu. Nah, itu sistem ekonomi komando, kurang lebih kayak gitu.
Sistem ekonomi selanjutnya ada sistem ekonomi pasar, liberal, atau sistem ekonomi yang bebas. Nah, negara yang mendekati ke sistem ekonomi liberal itu yang mendekati ya, tidak 100% adalah Amerika Serikat. Gimana dengan sistem ekonomi liberal atau bebas? Nah, sistem ekonomi liberal atau bebas itu sebaliknya dari komando. Kalau komando itu peran pemerintahnya besar, dominan, swastanya sangat kecil. Kalau dalam sistem ekonomi liberal, swasta perannya sangat besar, tapi pemerintah kecil, sangat kecil. Nah, itu kebalikannya dari komando ya, kasih liberal ini gitu. Jadi liberal ini hadir karena tidak suka akan sistem ekonomi komando yang terlalu terkekang atau diatur oleh pemerintah. Kita lihat ciri-cirinya apa. Setiap individu bebas memilih barang dan alat produksi. Iya, karena sumber daya ekonomi itu dimiliki oleh swasta, oleh masyarakat. Kalau kita hidup di negara yang menganut sistem ekonomi liberal, kita boleh punya tanah, kita boleh melakukan usaha apapun, memproduksi barang apapun juga boleh. Di Indonesia kayak gitu ya, kurang lebih juga sama. Kalau mau usaha ini boleh, punya rumah boleh, punya tanah ini boleh, memilih pekerjaan juga boleh gitu ya. Lalu kegiatan ekonomi semua sektor dilakukan oleh masyarakat swasta. Iya, kegiatan ekonomi itu tadi produksinya, distribusi, konsumsinya. Lalu ciri selanjutnya, pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Iya, mangga, sok wae kalian yang ngatur perekonomian, kita mah ngeliatin aja. Kira-kira kayak gitu kalau komando. Kalau liberal. Selanjutnya, modal memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Maksudnya apa? Masyarakat yang punya modal besar, dia punya kesempatan untuk memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar pula. Lalu, setiap orang diberi kebebasan dalam pemakaian barang dan jasa. Jelas, ibu mau pakai barang ini, barang itu boleh. Kalau di liberal kan gak kayak gitu ya, karena diatur pemerintah. Kayak di Korut juga anak-anak itu tidak boleh, anak-anak sekolah tidak boleh berambut panjang, harus berambut pendek. Tidak boleh memakai jeans, harus memakai rok kayak gitulah. Pokoknya sampai kepakaian pun diatur. Ciri selanjutnya, kegiatan produksi dilaksanakan dengan tujuan cari laba. Yes, betul. Karena perekonomian dipegang oleh sektor swasta, otomatis swasta itu kan melakukan usaha tujuannya apa? Untuk cari laba, ya memenuhi kebutuhan. Makanya di dalam liberal mah kegiatan produksi itu jual barang, produksi barang itu tujuannya hanya satu, cari laba sebesar-besarnya. Ya, cari laba yang sebesar-besarnya. Lalu selanjutnya terdapat persaingan bebas antar pengusaha. Jelas, karena semua masyarakat boleh melakukan usaha apapun, jadi jadi akan ada persaingan antar produsen satu dengan produsen yang lainnya kayak gitu. Nah, itu ciri dari sistem ekonomi yang liberal. Komando itu terlalu dikekang karena diatur sama pemerintah. Kalau liberal itu sebaliknya, peran pemerintah sangat kecil tapi peran swastanya yang besar. Itu adalah sistem ekonomi liberal. Next, kita ada sistem ekonomi campuran. Oke, nah sistem ekonomi campuran hadir karena tidak puas akan sistem ekonomi komando, tidak puas juga dengan sistem ekonomi liberal. Komando terlalu dikekang, liberal itu terlalu bebas, yang punya modal banyak semakin kaya, yang tidak punya modal hidup susah. Terlalu bebas, pemerintah tidak mengawasi secara ketat. Jadi diambillah jalan tengah, muncullah sistem ekonomi campuran dari komando dan liberal. Bukan tradisional dengan komando atau tradisional dengan liberal, enggak ya, tapi antara komando dengan liberal. Cirinya kayak gimana? Campur tangan langsung dalam penguasaan dan pemanfaatan alat-alat produksi. Jadi gini, kalau dalam campuran diambil yang baik-baik dari komando dan diambil yang baik-baik dari pasar. Komando itu tadi pemerintah ikut turut campur ya dalam mengatur semua kegiatan ekonomi. Di campuran pemerintah juga ikut turut campur. Tapi masyarakatnya juga bebas melakukan kegiatan ekonomi.
bebas dengan catatan tidak merugikan pemerintah dan masyarakat. Oke, boleh kamu melakukan usaha tapi kamu tidak boleh merugikan pemerintah dan masyarakat. Itu syaratnya. Itu dalam campuran. Jadi pemerintah turut mengawasi agar tidak terjadi kerugian, agar tidak terjadi onar. Kita sebagai masyarakat pun dengan bebas boleh melakukan usaha. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, kebijakan negara di bidang ekonomi diarahkan untuk membimbing, mendorong, mengawasi, serta memberikan bantuan kepada kegiatan sektor usaha. Jadi, kalau dalam campuran mahnya, si pemerintah dengan swasta itu bekerja sama berperan aktif untuk memajukan ekonomi, kayak gitu. Lalu, melaksanakan kebijakan ya fiskal dan moneter itu akan kalian pelajari di kelas 11 dengan tujuan agar perekonomian dapat berkembang dengan pesat dan secara teratur tanpa mengalami masalah inflasi. Inflasi itu kenaikan harga secara terus-menerus, dan itu juga akan kalian pelajari di kelas 11 semester 1. Nah, untuk sekarang sistem ekonominya Ibu akan jelaskan 4 dulu. Ada tradisional, ada komando, ada liberal, dan campuran. Nah, Indonesia menganut sistem ekonomi yang mana? Coba kalian berpikir. Apakah Indonesia sistem ekonomi tradisional? Apakah komando? Apakah liberal? Apakah campuran? Nah, kita akan bahas minggu depan, ya. Jadi untuk pertemuan ini Ibu hanya bisa menjelaskan masalah ekonomi klasik, masalah ekonomi modern, sistem ekonomi. Mohon untuk dipahami ya, karena agar kalian dapat membedakan, mengidentifikasi perbedaan sistem ekonomi di antara sistem ekonomi yang 4 ini apa aja bedanya, cirinya, kelebihan kekurangannya. Ibu tugaskan ke kalian. Sampai sini saja materi bab 2 tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Subbab selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.